Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayahanda, bundaku dan anakku yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai dato-dato para wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai dan disayangi para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di negeri langit. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbah. Abah menyampaikan selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, bulan yang sangat dikasihi dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrullah, bulan yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi, datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa adalah amalan terbaik puasa yang sangat dicintai setelah puasa Ramadan, adalah amalan terbaik, bulan terbaik setelah bulan Ramadan. Syahrullah adalah bulan Muharram. Sholat yang paling dicintai, sholat yang terbaik, sholat yang disenangi dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka hanya ada dua bulan yang mendapat pangkat dan gelar Syahrullah, Ramadan dan Muharram. Oleh karena itu maka bulan mulia ini janganlah sekali-kali kita membuat kezaliman, karena sangat tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita melaksanakan kezaliman di bulan yang sangat dicintai yang bernama bulan Muharram ini. Mari kita jadikan bulan yang mulia ini menjadi perenungan buat kita, menjadi tafakur buat kita, menjadi tadabbur buat kita tentang alam semesta raya maya pada ini. Mari bulan hijrahnya datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita hijrahkan pula semua syahwat nafsu, syahwat sangka, dosa 9 pintu jasmani ini kita tinggalkan. Kita saling memaafkan, insya Allah kita amalkan taubatan nasuha sehingga kita tidak lagi terulang dan terulang dengan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja, kesalahan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Mari kita saling memaafkan, kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Insya Allah mudah-mudahan dengan hijrahnya datuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan mulia ini, bulan yang sangat disayangi Allah ini, dapat menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu memperbaiki diri dari hari ke hari, dari jam, dari detik, menit, waktu ke waktu, hingga sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita bersua dan bertemu Allah, dalam keadaan kita mencintai Allah, dalam keadaan kita pernah menitiskan air mata cinta kepada Allah, dalam keadaan kita pernah menitiskan air mata kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dalam keadaan kita merasa memiliki cinta bersama agama kita yang kita cintai, agama Islam, dinul Islam, dalam rangka kita merasakan adanya Al-Quranul Karim, kitab suci yang mulia itu merupakan petunjuk dan penuntun terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah Allah selalu memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Maka amalkanlah puasa di bulan ini, amalkanlah mandi taubat di bulan ini, agar kita terguyur bersama perginya air dari batang tubuh ini, dari raga batang tubuh ini, dari jasad batang tubuh ini, hingga merasa masuk dengan doa cahaya Allah, cahaya Muhammad bersinar dari balik hati yang penuh dengan hijab dosa, yang penuh dengan hijab noda. Mari kita saling memaafkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Muharram itu bulan yang teramat sangat mulia setelah bulan Ramadan. Syahrullah, bulan yang sangat disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah di bulan yang sangat dicintai Allah ini, bertaubat, berpuasalah, sholatlah, zikirlah sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa puasa di hari ke-9 dan hari ke-10 Muharram
insya Allah dapat mengampuni kesalahan dan dosa selama setahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah teramat sangat mencintai afdolnya momen yang begini pas dan tepat ketika kita beribadah di bulan yang sangat dicintainya. Sahabat Nabi Allah Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalau kalian kagum kepada seorang pengembala kambing di puncak gunung, dia mengumandangkan azan, lantas dia mengerjakan sholat. Maka kemudian Allah berfirman, lihatlah hambaku, dia telah mengumandangkan azan dan menegakkan ibadah sholat karena takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku dan akan memasukkannya ke dalam surga. Sholat membawakan rahmat. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, bulan juga yang dimuliakan Muharram ini, sholat kita insya Allah membawakan rahmat seperti pengembala kambing ini. Kalau kita mau berinfak zakat dan sedekah, maka mari kita berinfak dan sedekah di bulan yang mulia ini, bulan yang sebenarnya Allah telah membuka ruang bagi kita untuk kita menanamkan amal-amal kita. Kita hiasi ladang amal kita ini ketika Allah sudah menentukan masa dan waktunya. Allah berfirman, berinfaklah hai anak Adam, niscaya aku akan membalas infakmu. Allah akan membalas infak itu. Apalagi di saat momen di mana Allah sudah membuka ruang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Allah berfirman, berinfaklah, niscaya aku membalas infakmu. Atau kita baginda Nabi Rasulullah Karim pun bersabda, tangan Allah penuh, tidak berkurang oleh nafkah yang dia berikan. Senantiasa mencurahkan karunia pada malam dan siang hari. Beliau bersabda, tahukah kalian apa yang Allah infakkan, curahkan sejak langit dan bumi diciptakan? Sesungguhnya pemberian tersebut tidak mengurangi apa-apa yang ada di tangannya. Arasnya berada di atas air, serta di tangannya ada mizan, timbangan yang dia rendahkan dan dia tinggikan pula. Allahu Akbar walillahil hamd. Manfaatkanlah momen yang terindah ini. Tangan kanan Allah itu penuh. Dan pada salah satu riwayat dari dua jalur periwayatan darinya disebutkan, serta di tangannya yang lain terdapat genggaman kematian yang dia tinggikan dan dia rendahkan. Di tangan Allah segalanya kita berada. Di tangan Allah juga kita digenggam. Di tangan Allah pula kita ditinggikan dan kita pula direndahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Banyaklah zikir, banyaklah berzikir mengingat Allah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Jika menemukan kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, marilah menuju yang kalian perlukan. Itulah indahnya dan mulianya majelis zikrullah. Rasulullah pun bersabda, melanjutkan bahwa lalu mereka mengelilingi orang-orang yang sedang berzikir itu dengan saling melentangkan sayap-sayapnya satu sama lain, hingga memenuhi ruang antara mereka sampai ke langit dunia, langit yang paling bawah. Indahnya para malaikat mengelilingi majelis zikir ini. Setelah itu Rabb bertanya kepada mereka, dan dia lebih mengetahui daripada mereka apa yang diucapkan hamba-hambaku. Mereka membaca tasbih, takbir, tahmid dan tamjid. Jawab para malaikat, apakah mereka melihatku? Tanya Allah, tidak. Demi Allah mereka tidak melihatmu ya Allah. Jawab mereka, bagaimana seandainya mereka melihatku? Tanya Allah, seandainya mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih giat beribadah kepadamu, lebih banyak mengagungkanmu, dan akan lebih banyak mensucikanmu. Jawab mereka. Allah bertanya lagi, mereka meminta apa? Mereka meminta surga kepadamu. Jawab para malaikat, apakah mereka pernah melihatnya? Tanya Allah, tidak. Demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Jawab mereka, bagaimana seandainya mereka pernah melihat? Tanya Allah, seandainya mereka pernah melihat, tentu mereka akan lebih bersemangat, lebih banyak meminta dan lebih menginginkannya. Itulah memang sifat manusia. Allah bertanya lagi, mereka meminta perlindungan dari apa? Mereka meminta perlindungan dari neraka. Jawab para malaikat, apakah mereka pernah melihatnya? Tanya Allah, tidak. Demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Bagaimana seandainya mereka pernah melihatnya? Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka akan lebih berupaya menjauhinya serta lebih takut terhadapnya. Kemudian Allah berfirman, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku
telah menyampuni mereka. Beliau melanjutkan, salah satu malaikat menyahut, di antara mereka ada fulan yang bukan termasuk bagian dari mereka, karena ia datang hanya untuk memenuhi keperluannya. Allah menjawab, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara seseorang yang ikut bergabung bersama mereka. Subhanallah, luar biasa ihwalnya malaikat Allah yang berkeliling di muka bumi, mencari di mana tempat orang berzikir, di mana tempat orang mengingat Allah, di mana tempat orang menyanjung Allah, memuji-muji Allah, menyebut nama-nama Allah. Masya Allah, hekali. Apalagi berada pada momen yang pas ini, bulan Muharram yang sangat suci dan mulia. Insya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka jangan kita tinggalkan ibadah di bulan yang dibersihkan atas segala kesalahan dan kekurangan, kekhilafan dan dosa yang ada pada diri kita. Bulan yang akan mensucikan diri kita, batang tubuh, zikir, membuat kita menjadi bersih atas batang tubuh, nafas, jiwa kita. Insya Allah, manfaatkanlah baik-baik momen yang ada. Manfaatkanlah baik-baik ketika ruang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan perjalanan panjang yang diciptakan atas kita ini, ketika ditiupkan ruh dan Nur Muhammad itu masuk di dalam otak, hinggap di dalam otak dan menginap sekitar 100 tahun lamanya, dipindahkan lagi ke mata, kemudian telinga, kemudian ke hidung, lalu bersinlah hamba Allah yang bernama Adam ini, kemudian Nur Muhammad ini turun ke kolbi, ke perut, ke kemaluan, betis dan tumit kaki, sehingga sana stasiun-stasiun yang pernah ditinggali ini, pernah disinari, pernah dilewati cahaya Muhammad, cahaya Allah, Nur Muhammad, Nur Allah ini menjadi sebuah perenungan yang panjang buat kita agar dapat bersinar, membahana, menggelegar, menyeluruh sampai tingkat batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, jiwa dan nafas kita penuh dengan totalitas pikiran, otak, akal dan angan-angan kita. Daging-daging material yang menjadi hamba ini totalitas penuh dengan full dan Nur Muhammad, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita menjadi manusia bercahaya, menjadi ruh atau jiwa yang bercahaya. Subhanallah. Maka nur ketemu nur, nurun ala nurin, cahaya ketemu cahaya, cahaya di atas cahaya. Tiada lagi batang tubuh, yang ada adalah sifatnya Nur Muhammad. Tiada lagi sifatnya, yang ada Zatullah, ahdatul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasnya kita tetap beribadah, karena kita setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap waktu kita berjalan memikul bak sampah, tinja, air seni kita pikul, kemudian tinja pun kita pikul, kita bawa kemana-mana. Alangkah naifnya ketika kita sujud dalam keadaan kita membawa sampah tinja menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, malaikat pun jijik. Oleh karena itu bisa dibayangkan bagaimana mungkin salat kita diterima, bagaimana mungkin ibadah kita, zikir kita diterima, bagaimana mungkin permohonan taubat kita diterima kalau kita masih membawa tinja dan kita tidak bersihkan dan kita tidak sucikan. Mari kita bersihkan dengan air, kita sucikan dengan doa, dengan tata cara kebersihan dan penyucian itu melalui tata cara yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik syariatnya, hakikatnya, hingga kita mendapatkan ma'rifatnya dalam berbagai aktivitas ibadah. Insyaallah. Barakallah, barokah Rasulullah al-Karim, barokah datuk-datuk baginda Nabi, barokah datuk-datuk para wali. Assalamualaikum.